Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soebul Mu'id. Di video ini mungkin saya akan membahas masalah ataupun materi K3 umum yang berkaitan dengan masalah ataupun terjadinya kebakaran di lingkungan kerja saya saat ini. Ya, materi ini ataupun video ini saya buat untuk uh, instruktur ataupun membimbing trainer yang mungkin saat ini sedang membimbing saya untuk memperluas ilmu saya di dalam bidang K3 umum untuk terapan di lingkungan kerja saya. Ya, sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam ataupun lebih terperinci, mungkin saya akan menyampaikan sedikit mengenai kebakaran. Apa itu kebakaran? Kebakaran adalah nyalanya api kecil maupun besar pada tempat atau situasi ataupun waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan umumnya itu sulit dikendalikan. Apabila kebakaran ini terjadi, akan banyak memakan korban jiwa. Yang di sini dijelaskan bahwa kebakaran itu tidak ada yang bisa menghendaki ataupun dikehendaki, baik diri sendiri maupun orang lain, yang dapat merugikan banyak korban jiwa. Dan api ataupun kebakaran itu sulit dikendalikan. Mungkin kalau api kecil masih bisa dikendalikan dengan alat yang ada, mungkin bisa. Cuma kalau udah api lebih besar, itu akan sulit dikendalikan dan akan banyak memakan korban jiwa. Tidak hanya manusia, tetapi aset, lingkungan, bangunan, file-file yang penting ataupun yang bentuk rahasia perusahaan, dan juga pencemaran lingkungan. Ya, selanjutnya ada api. Apa itu api? Suatu proses kimia, proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Di mana ada api, di situ ada panas dan ada cahaya. Yang dimana panas itu akan mengakibatkan benturan fisik antara kita dengan panas itu, sehingga menghasilkan panas di dalam fisik kita. Dan cahaya, yaitu cahaya itu bisa menghalangi atau memperlambat penglihatan kita terhadap apa yang mau kita lihat. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber api ataupun sumber api panas, yaitu api terbuka, yaitu penggunaan api di tempat yang terbuka di daerah berbahaya atau terdapat bahan yang mudah menyala. Mungkin di tempat-tempat terbuka ada yang namanya bahan-bahan seperti kertas, plastik, ataupun kayu, mungkin kayu kering yang dapat menyala secara kita tidak bisa kendali. Yang kedua ada listrik. Umumnya disebabkan karena pemasangan instalasi listrik yang kurang sempurna atau karena kabel yang usang. Ya, mungkin kalau pemasangannya tidak tepat, kadang ada juga yang namanya human error, pasti ada kesalahan, baik itu pemasangan kabel ataupun pengecekan kabel yang udah nggak layak ataupun udah nggak sepantasnya dipasang. Itulah kita harus melakukan ataupun pengecekan setiap apa yang mau dipasang, peralatan-peralatan, agar tidak terjadi yang kita tidak diharapkan, yaitu kebakaran korsleting listrik. Yang ketiga ada pengawasan. Kerjaan ini memiliki risiko tinggi, seperti menghasilkan suara keras, lingkungan yang panas, sengatan listrik, cedera mata, dan kebakaran. Yang saat ini kita akan bahas masalah kebakaran, yaitu pengawasan ini dapat berisiko menghasilkan suara keras sehingga mengganggu pendengaran, dan lingkungan mungkin akan terasa panas juga karena adanya percikan api. Dan cedera mata
sehingga mengakibatkan penglihatan kita terganggu. Makanya dibutuhkan untuk face shield ataupun kacamata khas yang dapat melindungi ataupun memprotek wajah kita ataupun diri kita. Yang keempat ada merokok, yang umumnya ini yang biasa kita temui orang-orang banyak yang merokok, yaitu dengan membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu terjadinya kebakaran. Ya, yang kita lihat kadang-kadang orang merokok suka membuang puntung rokok itu sembarangan ataupun buang sisa rokok yang belum dimatikan, kebanyakan di tempat sampah, yang dimana tempat sampah itu mungkin ada kertas ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar, plastik ataupun yang lainnya, sehingga memicu terjadinya kebakaran. Yang terakhir, yang kelima, alam, yaitu sumber panas ini ada di sekitar kita, di antara lain matahari, panas bumi, listrik, mungkin api, dan juga gesekan. Di sini mungkin ada yang kita sering lihat ataupun yang sering kita tahu setiap hari, matahari, dan juga terjadinya mungkin erupsi bumi, erupsi gunung berapi, ataupun yang bersumber pada alam, lumpur lapindo yang ada di Jawa Timur, dan juga mungkin gesekan, baik itu gesekan kecelakaan ataupun apapun itu yang dihasilkan antara bahan keras atau bahan padat dengan padat, sehingga menimbulkan terjadinya api. Ya, mungkin itu sedikit sumber api panas. Selanjutnya kita membahas ke materi terjadinya kebakaran di tempat saya bekerja ataupun saat ini saya sedang lakukan perubahan ataupun materi ini. Ya, di tempat saya bekerja mungkin perkantoran, bukan hanya perkantoran, mungkin perhotelan ataupun apartemen, mall, swalayan segala macam, pasti yang berkapasitas banyak orang ataupun banyak kegiatan pasti akan melakukan yang namanya proteksi sejak dini ataupun deteksi sejak dini mengenai masalah kebakaran yang ada. Di dalam setiap gedung pasti mempunyai yang namanya smoke detector untuk bagian yang indoor ataupun di ruangan-ruangan tertutup, dan juga sprinkler untuk yang di ruang mungkin di basement ataupun di carpark. Jadi umumnya smoke detector yang di dalam adalah alat yang untuk berfungsi mendeteksi secara dini kebakaran agar kebakaran yang terjadi tidak berkembang menjadi lebih besar. Dengan terdeteksinya kebakaran, maka upaya untuk mematikan api dapat segera dilakukan sehingga dapat meminimalisir kerugian sejak awal. Jadi kalau mungkin kita di dalam ruangan mungkin ada smoke detector ataupun head smoke, yaitu untuk mendeteksi segala deteksi awal untuk pencegahan kebakaran itu sendiri, yang dimana mungkin ada udara panas ataupun asap yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran. Dan mungkin yang di area outdoor, sprinkler, yaitu mendeteksi adanya suhu panas di area sekitar, dan bila mana suhu itu panas mungkin sprinkler itu akan pecah dan mengeluarkan air sehingga dapat menetralisir lingkungan yang ada menjadi dingin, yang dari panas menjadi dingin, sehingga tidak memicu terjadinya kebakaran. Nah, di tempat saya bekerja saat ini mungkin ada metode untuk melakukan penanggulangan kebakaran, yaitu langkah-langkahnya adalah satu, memadamkan api secara langsung dengan alat pemadam api yang sesuai yang diletakkan pada tempat terdekat. Ya, mungkin itu termasuk apar bila mana api udah ada ataupun udah kelihatan kecil, kalau bisa dipadamkan dengan api ringan ataupun alat pemadam api ringan, apar.
segera dilakukan. Jika api tidak padam, mungkin akan lebih membesar ataupun lebih memicu terjadinya kebakaran lebih besar, sehingga merambat ataupun menjalar ke tempat-tempat yang lain. Dapat segera menghubungi kepala gedung ataupun building operation manager, yaitu fire marshal. Ya, setelah alarm bunyi, mungkin alarm belum padam, mungkin kita melakukan evakuasi yang terhadap tenan ataupun penghuni. Di tempat kerja saya saat ini mungkin mempunyai dua sisi tangga darurat ataupun exit darurat, yaitu yang di sebelah selatan gedung dan utara gedung. Jadi dua sisi itu, sisi kanan dan sisi kiri, mungkin dapat mengevakuasi di saat ada terjadinya kebakaran ataupun alarm fire alarm ataupun general alarm udah bunyi. Mungkin kita akan melakukan evakuasi. Nah, jika mana api udah tidak bisa dipadamkan, mungkin kita akan memanggil tim terkait, yaitu tim dari pemadam kebakaran, yang dimana tim itu terdiri dari internal kita sendiri yang diatur oleh struktur tim emergency response team. Ada di situ bagian untuk pemadaman api, dan juga kalau tidak bisa mungkin akan memanggil tim pemadam kebakaran eksternal ataupun damkar, dan juga pihak terkait seperti Babimas, Babinsa yang ada di area sekitar untuk memfollow up masalah terjadinya kebakaran, untuk segera dilakukan identifikasi dari masalah apa sumber itu terjadi dan menetralisir area sekitar kebakaran. Nah, jika mana udah selesai, mungkin ada beritahu penolong atau petugas pemadam tempat alat madam dan sumber air. Ya, jika pemadam udah datang, mungkin ada itu Ciamis ataupun hidran, mungkin yang bisa membantu tim pemadam dari luar kalau memang tidak bisa dipadamkan api dan langsung dipadamkan oleh tim eksternal ataupun damkar dari luar sekitar. Dan juga selanjutnya utamakan keselamatan jiwa pada harta dan benda. Makanya jiwa ataupun aset manusia ini sangat penting, yang dapat membangun ataupun dapat memajukan suatu perusahaan. Makanya aset manusia ini sekarang sangat penting. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk masalah pekerjaan. Nah, lanjut ke masalah Job Safety Analyst atau JSA, yang dimana JSA ini saya susun yang menurut tahapan-tahapan ini, analisa proses pekerjaan harus sesuai dengan aspek K3. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Uraikan tahapan pekerjaan. 2. Identifikasi potensi bahaya yang mungkin ada. 3. Tetapkan tindakan untuk mengendalikan bahaya atau menghilangkan sama sekali. Jadi itu ada tahapan-tahapannya untuk melakukan job safety analysis sebelum melakukan pekerjaan, baik itu di indoor maupun di outdoor. Jadi bahaya-bahaya apa yang mungkin bisa terjadi, ya kita harus identifikasi lebih awal. Selanjutnya ada aspek yang terkait dengan job safety analysis ataupun JSA, yaitu 1. Manusia. Orang yang terkait adalah operator ataupun supervisor dan juga lain-lain yang ada di ruang lingkup safety analysis itu sendiri. Yang kedua ada peralatan dan mesin yang digunakan. Nah, kita harus melakukan cross-check ataupun cross-check mengenai peralatan dan mesin yang digunakan udah sesuai dengan
apa yang telah ditetapkan ataupun belum. Yang namanya pekerja kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan, mungkin kita akan menyampaikan yang lebih terperinci masalah bahayanya alat-alat yang kurang memadai. 3. Material ataupun bahan. Nah, ini bahan ini sangat pengaruh, karena bahan itu dapat menimbulkan mungkin bau ataupun apa yang bisa mengakibatkan potensi kecelakaan terhadap dokumen kesehatan terhadap pekerja itu sendiri. Yang keempat adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi saat pekerjaan, yaitu di mana tempat-tempat yang sekiranya boleh dilakukan dan lokasi-lokasi yang tidak boleh mana yang dikerjakan, yaitu praktek kerja dan prosedur kerja dari pekerjaan yang dianalisis. Jadi prosedurnya seperti apa dan pekerjaannya seperti apa harus sesuai dengan metode-metode ataupun ketentuan yang sudah ditentukan di suatu perusahaan itu sendiri. Ya, di sini saya sudah buat job safety analyst, yaitu satu mungkin di sisi kiri ada logo perusahaan dan sebelah kanan mungkin ada tanggal ataupun revisi kalau mau direvisi. Yang selanjutnya kolom pertama ada jenis pekerjaan. Ya, mungkin sini saya ambil contoh pengelasan masalah job safety analysnya. Unit, seksi ataupun lantai, lokasinya di mana, tanggal pelaksanaannya mungkin kapan, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, waktu, dan juga ahli ketiganya mengetahui siapa. Nomor 1 yaitu tahapan pekerjaan, yaitu peralatan pengelasan ataupun pakaian kerja, apron. Jadi peralatan-peralatan itu harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan untuk metode-metode kerjaan pengelasan. Ya, potensinya apa bahaya itu? Potensi bahayanya adalah saat proses pengelasan akan ada percikan las dan panas yang dihadapi oleh pekerja itu sendiri, ataupun di ruang lingkup pekerjaan itu sendiri ada percikan api yang dimana itu bisa mengakibatkan cedera terhadap pekerja ataupun menimbulkan kebakaran di area lingkungan sekitar. Ya, pengendaliannya adalah pakaian harus menggunakan bahan yang anti atau tahan panas. Jadi bahan-bahan seperti kulit ataupun yang lainnya yang mudah ataupun yang tahan panas. Yang selanjutnya ada sarung tangan yang terbuat dari kulit kering dan tanpa lubang pada ujung jari. Jadi saat melakukan pengelasan mungkin pengendaliannya adalah menggunakan sarung tangan, salah satunya yang tadi jangan sampai ada lubang sedikit pun ataupun sela-sela yang sobek, harus benar-benar tertutup untuk mengamankan diri kita termasuk tangan kita sendiri. Yang ketiga, harus memakai sepatu karet yang seluruhnya terisolasi. Kenapa menggunakan sepatu karet? Karena kalau kita menggunakan sepatu besi mungkin itu akan yang namanya api terkena bahan yang keras ataupun besi, itu menimbulkan panas. Makanya kita harus menggunakan sepatu karet ya, supaya tidak lebih meminimalisir terjadinya kebakaran. Yang selanjutnya di job safety analyst ada tim CSA, mungkin situ jelaskan siapa nama tim terkait, jabatannya apa, dan yang terpenting adalah tanda tangan ataupun menyetujui apa yang udah menjadi safety analyst ini untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya lebih izin kerja ataupun permit system, yaitu satu untuk mencegah kecelakaan dari berbagai kegiatan berbahaya untuk perlu dikembangkan sistem izin kerja. Ya.
2. Semua pekerja berbahaya hanya boleh dimulai jika telah memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh fungsi wewenang ataupun pengawas K3. Ya, mungkin di sini sebelum memulai pekerjaan harus dengan izin kerja oleh pengawasan dari ahli K3 ataupun yang lain yang sesuai dengan wewenangnya di ruang lingkup masing-masing. Yang ketiga ada izin kerja membuat cara melakukan pekerjaan yang aman dan peralatan keselamatan yang diperlukan. Jadi izin kerja ini memuat apa pekerjaannya supaya peralatan aman keselamatan yang diperlukan mungkin ada tertera di situ. Ya, mungkin itu aja mengenai masalah K3 umum yang mungkin ada di lingkungan saya dan juga tempat kerja area saya saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada salah kata ataupun ucapan yang kurang pas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk instruktur dan juga trainer pembimbing yang sudah melakukan bimbingan kepada saya. Terima kasih banyak dan juga semoga teman-teman yang menonton ini ya, mohon maaf juga bila mana kurang berkenan untuk ditonton ya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.